Hai semuanya, perkenalkan nama aku Advent Gabriel Nainggolan. Aku adalah salah satu mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Amikom, Yogyakarta. Jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa hal tentang kewajiban atau tentang kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan baru, khususnya saya angkatan 2022, yaitu adalah kegiatan PSU. Ya, betul sekali adalah PSU. Jadi sebelum itu kita akan menjelaskan, atau aku yang menjelaskan di sini, apa itu PSU. PSU adalah singkatan dari pelatihan super unggul yang ditujukan kepada mahasiswa angkatan baru sebelum perkuliahan dimulai. Saya akan menjelaskan beberapa pengalaman singkat saat saya mengikuti kegiatan PSU. Pertama, kami disuruh mendaftarkan diri kami pada link untuk mengikuti pelatihan PSU ini. Lalu PSU, saya mendapatkan jadwal pada tanggal 6 hingga 8 September tahun 2022. Saat saya mengikuti kegiatan PSU ini selama 3 hari secara berlangsung secara offline, tepatnya di Universitas Amikom Yogyakarta, kami dibagi beberapa kelas dan dibagi beberapa mentor pembimbing di setiap kelasnya. Setelah saya masuk ke kelas, kami dikenalkan siapa pembimbing kami, terus teman-teman sekelas itu siapa. Nah, pada hari pertama pada tanggal 6 September itu kami cuman palingan itu memperkenalkan diri di depan kelas untuk mengetahui siapa-siapa sih yang ada di kelas itu. Tuh. Terus setelah 3 hari ini PSU selesai, saya banyak mendapatkan manfaat karena dari beberapa materi atau yang dapat saya pelajari dalam PSU ini banyak menyangkut pada identitas diri atau personal atau pribadi. Manfaat yang dapat saya sampaikan selama saya mengikuti PSU ini secara umum itu banyak. Bagaimana kita membangun identitas diri, terus bagaimana kita cara berkomunikasi secara efektif, terus bagaimana kita menerapkan sistem goal setting pada hidup kita. Saya akan menjelaskan itu satu persatu secara singkat tapi ya. Nah, yang pertama itu sebelum 3 hal ini dibahas, di PSU itu juga ada dikasih tahu Universitas Amikom itu gimana. Nah, saya cerita sedikit nih. Sebelum saya masuk universitas ini, saya belum tahu secara luas Amikom itu gimana, bentuknya gimana, tempatnya di mana. Nah, saya belum tahu. Jadi saya sesudah saya lulus masuk ke Universitas Amikom ini dan mengikuti PSU ini, kami dijelaskan gimana sih di Amikom ini mahasiswa gimana, terus ada beberapa jurusan, terus pengurusannya dari rektor, wakil rektor, terus banyak dekan gitu kan. Jadi kami juga dikasih tahu strukturnya Amikom ini, terus ada berapa gedung, terus gedung-gedung ini nanti kami bakal gunakan untuk apa, terus ada misalnya gedung studio, ada gedung khusus untuk ada bioskopnya juga, gedung khusus untuk belajar juga ada, dan banyak lain lagi. Nah, selama PSU juga yang saya sampaikan ada 3 hal tadi, saya akan menjelaskan satu. Yang pertama adalah manfaat bagi diri saya sendiri, yaitu membangun identitas diri. Ya, identitas diri. Identitas bukan hanya sekedar tentang nama, tentang tempat lahir, tentang umur, tentang hobi. Bukan sekedar itu aja, tapi banyak membangun. Artinya membangun berarti mengembangkan identitas kita. Kita ini siapa? Kita ini sebagai apa di Amikom? Mahasiswa. Iya, betul, mahasiswa. Terkhusus bagi saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi ya. Jadi saya harus membangun identitas diri saya. Yang pertama, apa yang saya sukai? Apa yang saya sering lakukan? Yang bersifat hal positif. Contoh, saya suka membuat video. Jurusan ilmu komunikasi ada beberapa mata kuliah yang ada unsur dalam pembuatan videonya. Jadi membangun diri sendiri ini kita harus tahu apa basic skill kita, apa skill dasar yang harus kita kuasai, apa yang kita sukai, sehingga nanti di mata kuliah perkuliahan itu kita dapat menjalankan secara bebas atau secara tidak terpaksa, tidak ada tekanan gitu. Lalu yang kedua, setelah ada wawasan itu kami juga ada diajar tentang bagaimana cara berkomunikasi, apalagi secara efektif. Nah, sebagai mahasiswa baru nih, mahasiswa perantau juga, aku dari Kalimantan, merantau ke Jawa, yaitu Yogyakarta. Kita nggak tahu nih sifat-sifat orang di sini, karakter orang di sini kan berbeda, apalagi dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda. Itu pasti memungkinkan kita sebagai batasan kita tuh susah untuk berkomunikasi dengan orang asing. Nah, di PSU ini kami diajarkan gimana cara berkomunikasi secara efektif dengan orang asing atau dengan orang yang baru kita kenali atau dengan yang kita mau jadikan teman gitu. Kami diajarkan bagaimana cara berkomunikasi secara efektif ini. Yang pertama itu kami diajarkan, jadilah diri sendiri. Itu mentor saya bilang, saya lupa nama bapak siapa, tapi kami bilang tuh gitu. Berkomunikasi dengan orang sini, apalagi sebagai mahasiswa, yang pertama itu adalah ya jadilah diri sendiri dan tahu batas diri. Itu maksud komunikasi secara efektif, gimana kita menyampaikan komunikasi berbicara kita dengan orang lain. Terus setelah itu ada juga materi yang saya rangkum tuh. Yang terakhir adalah goal setting. Goal setting ini bagaimana kita membuat kehidupan kita itu menjadi terarah, apa yang ingin kita capai pada misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin 20 tahun ke depan.
Jadi apa yang ingin kita capai? Jadi di saat sekarang inilah kita menglist atau mencatat, atau kita tahu misalnya tahun depan aku mau ngapain nih, 5 tahun ke depan aku mau ngapain nih. Itu goal setting nih. Karena goal setting ini menurut saya juga baik untuk diterapkan pada diri saya sendiri ya. Apa yang harus aku capai. Misalnya aku mau 3,5 tahun tuh lulus sarjana, tanpa panjang lagi 5 tahun 6 tahun. Itu kan salah satu contoh goal setting. Atau mungkin misalnya contoh goal setting tuh 10 tahun ke depan aku ingin bekerja sebagai sutradara film. Begitu. Ya, selain untuk mengeliskan atau bermimpi untuk mencapai suatu tujuan itu, ini juga sebagai salah satu hal untuk menyemangati diri sendiri. Dalam arti kalau kita bisa menyemangati sendiri, kita ngelakuin itu senang. Capek ya senang, capek ya bahagia, dan ya banyak hal lainnya lagi. Jadi setelah saya mengikuti PSU ini, banyak sekali materi yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Dan kisah-kisah saya sama PSU ini juga asik. Terus ya kawan-kawannya juga asik. Bahkan di PSU itu kawan kelas saya yang pertama kali berteman sama itu bukan dari pulau saya, malah dari pulau-pulau lain. Dari Makassar, terus dari Medan, terus dari yang asli setempat sini juga ada. Jadi banyak yang saya dapati dari PSU ini. Baik, mungkin hanya sampai di sini ya video kisah inspiratif atau manfaat saya, apa yang dapat saya dapat dari PSU ini. Mungkin hanya sekedar segini. Mohon maaf jika ada lebih kurang ya, atau ada perkataan yang tidak berkenan di hati kalian yang sudah tonton. Aku Advent Gabriel Nenggolan, sampai jumpa di lain video. Bye bye.